Dalam video pembelajaran kali ini tentang sistem informasi akuntansi, kita akan membicarakan topik tentang pengendalian untuk keamanan dan informasi. Dalam topik ini dibicarakan mengenai konsep keamanan informasi fundamental, kemudian memahami target serangan, pengendalian akses terhadap pengguna, pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Semua materi ini nanti akan disajikan secara lebih detail oleh Fairuz Nisa Pelita Adisti, Najwa Silmi Kafah, serta Nurrahma Arif Darmawan. Video pembelajaran ini diselenggarakan di Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2022. Mari selanjutnya kita saksikan penyajian oleh penyaji berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nisa Pelita Adisti. Bersama rekan saya Nurrahma Arif Darmawan dan Najwa Silmi Kafah ingin memberikan sebuah video pembelajaran mengenai topik pengendalian untuk keamanan dan informasi. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme organisasi pada saat ini bergantung pada teknologi informasi atau TI. Trust Service Framework mengatur pengendalian TI ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem. Yang pertama ada keamanan, yang kedua ada kerahasiaan, yang ketiga ada privasi, yang keempat ada integritas pemrosesan, dan yang terakhir kelima ada ketersediaan. Dua konsep keamanan informasi fundamental. Yang pertama, keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Keamanan informasi yang efektif mensyaratkan penggunaan alat-alat berteknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi. Keterlibatan serta dukungan manajemen senior juga jelas menjadi dasar keberhasilan. Kemajuan dalam TI menciptakan ancaman baru. Oleh karena itu, manajemen harus secara periodik menilai ulang respon resiko organisasi dan membuat perubahan keamanan informasi. Yang kedua, Defense in Depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Defense in Depth merupakan konsep dalam menerapkan perlindungan secara berlapis yang tidak hanya mengandalkan satu produk atau jasa. Ide di balik pendekatan Defense in Depth adalah untuk mempertahankan sistem terhadap serangan tertentu dengan menggunakan beberapa metode independen serta untuk menghindari sebuah poin kegagalan. Defense in Depth secara khusus melibatkan penggunaan sebuah kombinasi, yaitu peran pengendalian preventif adalah untuk membatasi tindakan individu agar sesuai dengan kebijakan keamanan organisasi. Walaupun tindakan preventif tidak pernah memberikan perlindungan 100%, dengan sumber daya yang cukup, segala pengendalian preventif dapat dielakkan. Oleh karena itu, perlu untuk melengkapinya dengan metode-metode untuk mendeteksi insiden dan prosedur untuk melakukan tindakan perbaikan korektif. Tujuan dari model keamanan berbasis waktu adalah menggunakan kombinasi perlindungan preventif, detektif, dan korektif yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi hilang atau dirusak. Tujuan ini dapat ditunjukkan dengan sebuah formula yang menggunakan 3 variabel berikut. P. Waktu yang diperlukan seseorang menyerang untuk menerobos pengendalian preventif organisasi. D. Waktu yang diperlukan untuk mendeteksi bahwa sebuah serangan sedang dalam proses. C. Waktu yang diperlukan untuk merespon serangan dan mengambil tindakan korektif. Kemudian dievaluasi seperti berikut. Jika P lebih dari D ditambah C, maka prosedur keamanan organisasi efektif. Jika kebalikannya, keamanan tidaklah efektif. Memahami serangan yang ditargetkan. Langkah-langkah dasar yang dilakukan para penjahat untuk menyerang sistem informasi suatu perusahaan. Yang pertama, melakukan pengintaian. Yang kedua, mengupayakan rekayasa sosial. Yang ketiga, memindai dan memetakan target. Yang keempat, penelitian. Yang kelima, mengeksekusi serangan. Dan yang terakhir, menutupi jejak. Pengendalian preventif, orang-orang, penciptaan sebuah budaya sadar keamanan. Untuk menciptakan sebuah budaya sadar keamanan agar para pegawai mematuhi kebijakan keorganisasian, manajemen puncak tidak hanya harus mengomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memadu dengan mencontohkannya.
Orang-orang pelatihan. Pelatihan penting dilakukan untuk melatih para pegawai tentang serangan rekayasa sosial. Pelatihan kesadaran keamanan penting pula bagi manajemen senior, karena pada tahun-tahun belakangan ini banyak serangan rekayasa sosial, seperti spear phishing, telah diarahkan kepada mereka. Proses pengendalian akses pengguna. Penting untuk memahami bahwa orang luar bukan satu-satunya sumber ancaman. Seorang pegawai mungkin menjadi tidak puas karena beberapa alasan, contoh tidak dipromosikan, dan mencoba membalas dendam. Untuk mungkin melakukan korupsi karena kesulitan keuangan, atau mungkin juga memaksa untuk diberi informasi yang sensitif. Selanjutnya adalah materi pengendalian autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Tanda bukti yang dapat dilakukan untuk memverifikasi identitas seseorang dengan cara melalui yang pertama, sesuatu yang mereka ketahui seperti kata sandi atau PIN, yang kedua, sesuatu yang mereka miliki seperti kartu pintar, ataupun yang ketiga, karakteristik fisik atau perilaku seperti sidik jari atau pola tulisan. Autentikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama autentikasi multifaktor, di mana autentikasi multifaktor yaitu penggunaan dua atau lebih jenis tanda bukti secara bersamaan. Yang kedua, autentikasi multimodal. Autentikasi multimodal merupakan penggunaan berbagai tanda bukti autentikasi dari jenis yang sama untuk mencapai tingkat keamanan yang ketat. Selanjutnya, pengendalian otorisasi merupakan proses memperketat akses pengguna terotorisasi atas bagian spesifikasi sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Cara kerjanya, di mana sistem tersebut akan melakukan uji kompatibilitas dengan menciptakan matriks pengendalian akses yang mencocokkan tanda bukti autentikasi pengguna dengan matriks pengendalian akses. Adapun solusi dari teknologi informasi yaitu dengan menggunakan pengendalian anti-malware. Malware itu sendiri dapat membahayakan atau menghancurkan informasi ataupun menghasilkan sebuah cara untuk memperoleh akses tanpa izin. Hal yang dapat dilakukan guna melakukan perlindungan malware yaitu yang pertama dengan edukasi kesadaran perangkat lunak jahat, yang kedua, pemasangan alat perlindungan anti-malware pada seluruh perangkat. Yang ketiga, manajemen terpusat atas sejumlah patch atau memperbarui perangkat lunak anti-malware. Yang keempat, menyaring lalu lintas masuk untuk mengeblok sumber malware potensial. Dan yang terakhir, melatih pegawai untuk tidak memasang perangkat lunak yang dibagikan atau tidak disetujui. Solusi selanjutnya ialah pengendalian akses jaringan. Metode yang digunakan untuk menunjukkan keamanan jaringan organisasi dan seluruh upaya untuk tersambung ke dalamnya ialah dengan menggunakan pertahanan perimeter dengan router, firewall, dan sistem pencegahan gangguan. Yang kedua, bagaimana arus informasi pada jaringan dengan menggunakan tinjauan menyeluruh TCP atau IP dan Ethernet dengan melakukan pengendalian akses dengan paket penyaringan dan menggunakan defense in-depth untuk membatasi akses jaringan. Yang ketiga, mengamankan koneksi dial-up, dan yang keempat, mengamankan akses nirkabel. Solusi selanjutnya ialah pengendalian pengukuhan peralatan dan perangkat lunak. 3 area berhak mendapatkan perhatian lebih, yaitu yang pertama, konfigurasi endpoint, di mana endpoint merupakan istilah kolektif untuk stasiun kerja, server, printer, dan perangkat lain yang meliputi jaringan organisasi. Endpoint dapat dibuat lebih aman dengan memodifikasi konfigurasinya. Yang kedua, manajemen akun pengguna. Para pegawai yang memerlukan kewenangan administratif untuk sebuah komputer khusus harus diberi 2 akun, yaitu akun dengan hak administrasi dan akun dengan kewenangan terbatas. Yang ketiga, desain perangkat lunak. Para program dilatih untuk memperlakukan seluruh input dari eksternal sebagai hal yang tidak dapat dipercaya dan mengeceknya lebih cermat sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Solusi yang terakhir adalah enkripsi. Enkripsi memberikan sebuah lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tanpa izin terhadap informasi sensitif. Adapun keamanan fisik yang perlu dilakukan terhadap perangkat keras. Pengendalian akses terhadap perangkat keras ini merupakan pengendalian terhadap keamanan hardware, di mana laptop,
telepon seluler, dan tablet memerlukan perhatian khusus atas keamanan, karena peralatan tersebut biasanya menyimpan informasi sensitif dan sangat mudah hilang atau dicuri. Sebelum beralih ke materi lain, di sini kami siapkan latihan soal untuk kalian, diberikan waktu 10 detik untuk menjawabnya. Soalnya adalah, bagaimana cara kerja dari pengendalian otorisasi? Baik, jawaban untuk cara kerja dari pengendalian otorisasi ialah dengan cara mencocokkan tanda bukti autentikasi pengguna dengan matriks pengendalian akses. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya, saya Nur Rahma Darmawan akan melanjutkan pembahasan terkait pengendalian otorisasi bagian pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Pengendalian perubahan dan manajemen perubahan atau Change Control and Change Management mengarah pada proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau pada proses tidak mengurangi keandalan sistem. Selanjutnya, jenis pengendalian yang kedua dalam pengendalian untuk keamanan informasi adalah pengendalian detektif. Seperti yang dibahas sebelumnya, pengendalian preventif tidak pernah 100% efektif dalam mengeblok seluruh serangan. Oleh karena itu, salah satu praktik manajemen menjelaskan aktivitas-aktivitas yang juga dibutuhkan organisasi untuk memungkinkan deteksi gangguan dan masalah secara tepat waktu. Bagian ini mendiskusikan 4 jenis pengendalian detektif, di antaranya analisis log, sistem deteksi gangguan, pengujian penetrasi, dan pengawasan berkelanjutan. Semua ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, analisis log. Analisis log atau log analyze adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Hal ini penting terutama untuk menganalisis loss-loss dari kegagalan percobaan untuk masuk ke dalam sebuah sistem dan upaya yang gagal untuk mendapatkan akses atau sumber daya tertentu. Sebagai contoh, sebuah bagian log keamanan sebuah komputer yang menjalankan sistem pengoperasian Windows menunjukkan seorang pengguna bernama X gagal mencoba masuk ke dalam sebuah komputer dengan nama server penggajian. Tujuan dari analisis log adalah untuk mengetahui alasan dari kegagalan untuk masuk tersebut. Sebuah penjelasan yang mungkin atas hal tersebut, yaitu X merupakan pengguna sah yang lupa kata sandinya. Kemungkinan yang lain yaitu X merupakan pengguna sah tetapi tidak diotorisasi untuk mengakses server penggajian. Kemungkinan yang lain lagi yaitu mungkin kasus tersebut menunjukkan sebuah serangan yang diupayakan oleh seorang pengguna tanpa izin. Jenis pengendalian detektif yang kedua adalah sistem deteksi gangguan atau intrusion detection system. Jaringan terdiri atas satu set sensor dan unit pengawasan pusat atau central monitoring unit yang menghasilkan log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall dan kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau yang berhasil dilakukan. Yang ketiga adalah pengujian penetrasi. Sebuah uji penetrasi atau penetration test adalah sebuah upaya terotorisasi oleh baik tim audit internal maupun kantor konsultasi keamanan eksternal untuk menerobos ke dalam sistem informasi organisasi. Oleh karena adanya berbagai vektor serangan yang potensial, uji penetrasi hampir selalu berhasil. Yang keempat adalah pengawasan berkelanjutan. Pengawasan tersebut merupakan pengendalian detektif penting yang dapat mengidentifikasi masalah potensial secara tepat waktu. Jenis pengendalian untuk keamanan informasi yang terakhir adalah pengendalian korektif. Meski deteksi masalah dengan tepat waktu adalah penting, hal itu tidaklah cukup. Organisasi juga memerlukan prosedur untuk melakukan tindakan korektif secara tepat waktu. Sekarang akan dibahas 3 pengendalian korektif yang penting. Pertama, pembentukan sebuah tim respons insiden komputer atau Computer Incident Response Teams.
Yang kedua, pendesainan individu khusus, biasanya disebut dengan Chief Information System Officer atau CISO, dengan tanggung jawab luas atas keamanan informasi. Dan ketiga, penetapan serta penerapan sistem manajemen patch yang didesain dengan baik. Ketiga macam pengendalian korektif tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, ada Computer Incident Response System atau CIRT. Sebuah komponen utama agar mampu merespons insiden keamanan dengan tepat dan efektif adalah penetapan sebuah tim respons insiden komputer atau Computer Incident Response Team. Ada 4 tahapan dari CIRT. Yang pertama, pemberitahuan atau recognition adanya sebuah masalah. Yang kedua, penahanan atau containment masalah. Segera setelah gangguan terdeteksi, tindakan yang tepat diperlakukan untuk menghentikan gangguan dan menahan bahaya adalah penahanan. Yang ketiga adalah pemulihan atau recovery. Bahaya yang disebabkan oleh serangan harus diperbaiki. Yang keempat adalah tindak lanjut atau follow-up. Segera setelah pemulihan diproses, CIRT harus memimpin analisis bagaimana insiden terjadi. Jenis pengendalian detektif yang kedua adalah Chief Information Security Officer atau CISO. Menciptakan posisi CISO sangat penting agar organisasi menentukan pertanggungjawaban atas keamanan informasi kepada seseorang di level manajemen senior yang tepat. Yang ketiga adalah manajemen patch. Patch adalah kode yang dirilis oleh pengembang perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan tertentu. Manajemen patch atau patch management adalah proses untuk secara teratur menerapkan patch dan memperbarui seluruh perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Implikasi keamanan virtualisasi dan cloud. Virtualisasi atau virtualization memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Fungsi utama dari virtualisasi adalah memotong biaya perangkat keras. Selanjutnya adalah komputasi cloud atau cloud computing. Memanfaatkan high bandwidth dari jaringan telekomunikasi global modern agar memungkinkan para pegawai menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak dari jarak jauh. Perangkat lunak sebagai sebuah layanan, perangkat penyimpanan data, penyimpanan sebagai sebuah layanan, perangkat keras, infrastruktur sebagai sebuah layanan, dan seluruh lingkungan aplikasi. Oke, selanjutnya agar dapat memahami materi yang kami sampaikan, kami sudah siapkan 2 latihan soal. Yang soal pertama, dari pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat 4 jenis pengendalian detektif. Dari 4 jenis pengendalian detektif tersebut, apa yang memerlukan catatan log? Dikerjakan dalam waktu 10 detik ya. Nah, karena sudah 10 detik, jawaban soal nomor 1 adalah analisis log. Analisis log adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam kegiatan pengendalian terdapat pengendalian korektif yang dirancang untuk dikerjakan dalam waktu 10 detik ya. Oke, karena udah 10 detik, jawaban soal nomor 2, pengendalian korektif dirancang untuk memastikan bahwa tindakan korektif diambil untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diharapkan atau untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut seperti penyalahgunaan otorisasi yang tidak layak atau pencurian tidak terulang.